Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 18.2. Pada siang hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-14. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada mahasiswaku SKP 18.2 bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke UAS ya, atau ujian akhir semester. Jadi harapan saya semua mahasiswa SKP 18.2 sudah menyelesaikan semua tugasnya, sudah mengumpulkan semua tugas-tugasnya, sudah menyelesaikan tahap ujian tengah semester dengan baik, dan sudah menjawab semua kuis yang saya berikan ya, sehingga nanti pada saat ujian akhir semester itu tidak menemukan banyak kendala atau kesulitan seperti itu. Nah, untuk pertemuan siang hari ini nanti materi yang akan saya berikan yaitu membahas tentang menampilkan data dengan SQL. Jadi kalau minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, itu kita masih membahas tentang prosedur sub dan function, dan berikut latihannya. Untuk minggu ini kita sudah masuk ke materi baru. Harapannya semua yang belum mengumpulkan atau berlatih tugas minggu kemarin itu segera ya, supaya nanti tidak mengalami kesulitan pada saat Anda akan menjalankan ujian akhir semester. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke PPT pada siang hari ini untuk kelas SKP 18.2, yaitu dengan tema menampilkan data dengan SQL. Nah, adapun persiapan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan praktikum pada siang hari ini itu ada beberapa. Yang pertama, Anda diminta untuk membuat database. Ya, untuk database yang kita pergunakan kebetulan menggunakan Microsoft Access. Nah, kemudian yang kedua itu membuat script ASP-nya. Nah, mungkin saya singgung sebentar yang pertama. Jadi untuk poin pertama ini Anda diminta menyiapkan database. Database yang kita pergunakan adalah Microsoft Access. Kalau nanti ada pertanyaan, versi berapakah yang kita gunakan itu bebas. Jadi gunakan versi apapun yang ada di Windows yang Anda miliki sekarang. Jadi tidak usah bersusah payah untuk mengganti atau menginstall dan lain-lain ya. Jadi gunakan akses yang ada di Windows yang Anda miliki saat ini. Nah, nanti langkahnya, karena tema kita kali ini adalah menampilkan, maka jangan lupa untuk database yang sudah Anda buat, itu silahkan untuk diisi datanya. Ya, silahkan untuk diisi datanya. Ya, minimal 2 atau 3 record. Karena nanti begitu program dijalankan dan berhasil, maka data yang sudah kita masukkan tadi itu akan langsung tampil secara otomatis. Ya, itu kalau skripnya benar, intinya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat skrip ASP. Untuk pembuatan skrip ASP ini boleh menggunakan editor apapun. Yang tidak memiliki aplikasi editor boleh menggunakan Notepad, asal dalam pemberian nama itu tetap menyesuaikan dengan kaidah pemberian nama di dalam ASP. Nah, berikutnya yang ketiga itu menyiapkan web browser. Untuk web browser juga bebas, jadi silakan, mungkin ada yang menggunakan Mozilla, ada yang menggunakan Chrome gitu ya, ada yang menggunakan Firefox atau mungkin IE seperti itu ya, silakan. Kemudian menyiapkan web server. Nah, untuk web server yang kita pergunakan masih sama, yaitu BBWeb. Pastikan bahwa ketika Anda setting itu posisinya dalam posisi on port 80 ya, tidak ada crash, tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan dari semua ini,
kita coba akan masuk ke proses pembuatannya. Nah, ini dicontohkan ada desain database dan tabel. Nama database-nya adalah alamat, nama tabelnya adalah teman. Nah, untuk field yang digunakan itu ada 4, yaitu ada nama, ada alamat, ada telepon, dan ada email dengan tipe teks semua. Spesifikasi size-nya seperti ini. Kemudian untuk description-nya seperti ini. Description di sini untuk memudahkan ya, seandainya Anda diminta untuk membuat tabel karyawan, ya nanti ini diganti menjadi nama karyawan, alamat karyawan, telepon karyawan, email karyawan, dan seterusnya. Nah, berikutnya setelah kita menyiapkan database, berikut tabel. Jangan lupa seperti yang saya infokan tadi, Anda diminta untuk memasukkan rekod minimal 2 atau 3, bebas ya, silahkan diisi. Kalau sudah selesai diisi, silahkan ditutup dulu database-nya, kemudian kita masuk ke pembuatan program. Nah, untuk pembuatan program seperti biasa, saya hanya akan langsung menjelaskan ke poin-poin paragraf dari program tersebut. Untuk paragraf yang pertama, file path sama dengan server.mapped.alamat.mdb. Nah, kalau kita perhatikan dari variabel file path ini, dia mengacu pada lokasi penyimpanan database-nya. Makanya yang dimasukkan di sini itu adalah nama database-nya. Ya. Nah, kemudian mungkin ada kondisi di mana Anda menyimpan database itu tidak menjadi satu dengan script, tidak di localhost, ya. Mungkin tidak di C. Nah, atau menyimpannya di drive F atau di drive E, misalkan seperti itu. Nah, silahkan kalau yang tidak jadi satu dengan script, Anda harus menuliskan secara jelas, secara detail alamat dari posisi database tadi. Jadi misalkan letaknya di posisi drive E, maka bisa dituliskan masih dalam tanda double apostrof ini E.2/ASP/alamat.mdb. Misalkan alamatnya ini Anda simpan dalam subfolder ASP. Ya, di drive E misalkan seperti itu. Jadi bagi yang menyimpannya tidak menjadi satu dengan script, itu harus dituliskan secara detail. Nah, kemudian berikutnya ada set untuk OBJCON. OBJCON ini adalah setting untuk koneksi. Koneksi apa, Bu? Koneksi antara database dengan script. Ya, karena dalam hal ini kita menggunakan database di luar aplikasi kita, yaitu ASP. Dalam hal ini menggunakan akses, maka kita melakukan koneksi. Koneksinya menggunakan ADODB connection, Active Data Object Database. Nah, setelah kita setting koneksinya, berikutnya dibuka ya, OBJCON open, masuknya ke provider Microsoft.jet oleh DB dengan berbagai versi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah data source sama dengan dan file path. Nah, kita melihat bahwa nama ini itu sudah ada di sini. Berarti ini langsung mengacu ke atas. Berarti data source-nya nanti akan langsung menyebut ke database-nya ini. Jadi kita tidak perlu mengetikkan alamat yang terlalu panjang, cukup memanggil nama variabel yang digunakan untuk menyimpan database kita tadi. Nah, kalau kita perhatikan dari penulisan program ini, tanda double petik itu berhenti di sini. Nah, berarti ini penulisannya boleh dalam satu baris untuk data source dan file path ini ya, karena ternyata dia adalah pembukanya di sini, penutupnya di sini. Nah, berikutnya setelah kita melakukan setting untuk koneksi, kemudian koneksi juga sudah dibuka dan kita sudah menentukan data source, selanjutnya adalah memasukkan perintah query. Ya, strSQL sama dengan double apostrof / bintang from teman. Nah,
dalam hal ini kita menggunakan perintah select. Select itu artinya menampilkan. Kalau kita lihat dari perintah ini, intinya query tadi meminta untuk menampilkan bintang itu berarti semua, all, tanpa terkecuali data dari teman. Teman itu adalah nama tabelnya. Ya, masih ingat tadi nama tabelnya adalah teman, database-nya adalah alamat. Jadi nama-nama ini akan kita panggil kembali di dalam script. Ya. Nah, karena kita tema siang hari ini membahas tentang menampilkan data dengan SQL, maka kita menggunakan perintah select. Select untuk menampilkan, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masukkan perintah query-nya, langkah berikutnya adalah melakukan setting untuk RS. RS ini singkatan dari record set. Jadi ini nanti terkait dengan record yang kita simpan di database tadi. Ya, di sini masuk ke ADDB record set. Nah, selanjutnya setelah disetting RS-nya, kita buka dengan perintah open mulai dari strSQL, objcon sampai add open static. Ini tadi untuk paragraf yang pertama. Jadi paragraf pertama dari script ini memiliki 3 inti. Yang pertama adalah letak database, yang kedua adalah perintah query, yang ketiga adalah memasukkan nama tabel yang digunakan di dalam database. Ya. Nah, berikutnya untuk paragraf yang kedua. Di sini kalau kita lihat sekilas adalah mencetak saja, ada perintah tabel tr, td, ya di sini. Nah, ini menunjukkan pembuatan tampilan. Jadi nanti data yang ingin kita tampilkan dari database itu akan ditampilkan dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, di sini ini proses pembuatan judul. Kalau kita perhatikan adalah proses pembuatan judulnya, di mana ini ada perintah dim x, kita belum tahu variabel x-nya dipergunakan untuk apa. Yang jelas di sini tabel bordernya kita berikan batasan 1, kemudian ada perintah untuk menampilkan judul, ada nomor, nama, alamat, telepon, sampai dengan email. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa judul tadi itu ditampilkannya, menuliskannya mungkin atas bawah ya, tapi nanti ketika dicetak itu dalam satu baris. Kenapa begitu? Karena di sini kita tidak menemukan TR. TR itu dalam perintah tabel adalah fungsinya untuk ganti baris, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan judul kolom nomor nanti muncul. Berikutnya pindah lagi judul kolom nama. Berikutnya pindah lagi, ini kita belum menemukan TR di sini. Alamat, berikutnya telepon. Nah, di sini kita juga belum menemukan TR. Ke kanan lagi email. Baru ketemu TR itu di sini dan di sini untuk penutup. Ya, jadi bagian ini khusus untuk menampilkan judul hasil program. Nah, kemudian berikutnya ini adalah bagian untuk mulai menampilkan data yang kita ambil dari database. Ya, kita lihat ada perintah X sama dengan 1, berarti di sini baru terlihat variabel X-nya tadi terpakai untuk apa ya. Di sini kita berikan harga awal 1. Do well not rs.eof. Di sini ada pertanyaan apakah datanya habis. Nah, karena kita belum menampilkan satu pun, otomatis jawabannya tidak. Dan dia akan mengerjakan perintah di dalam do ini. Respond.write tdx, berarti tercetaklah isi x yaitu angka 1. Ya, kemudian berikutnya rs0. Nah, masih ingat bahwa di dalam ASP indeks itu dimulai dari angka 0. Ya, dimulai dari angka 0. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan tadi untuk fieldnya, kita kembali sebentar ke sini, berarti nama itu indeks 0, alamat itu indeks 1, telepon itu indeks 2, email itu indeks keempat. Ini kalau kita perhatikan dari field yang ada di dalam tabel. Nah, berarti di sini RS0 itu mewakili field nama.
RS1 alamat, RS2 telepon, RS3 email. Ya, jadi tidak perlu kita tuliskan namanya yang cukup panjang, cukup dipanggil dengan indeksnya saja, seperti itu. Nah, berikutnya angka 1 ini itu untuk judul di bawah nomor itu tadi. Jadi nomor urut ya, nomor urut tabelnya itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini untuk judulnya menggunakan fungsi atau variabel X. Nah, berikutnya di sini menampilkannya itu per baris. Jadi, nama dicari dulu, baris pertama siapa. Alamat baris pertamanya jalan apa. Telepon baris pertama nomornya berapa. Email baris pertama nama emailnya apa. Itu diproses dulu satu baris. Nah, berikutnya kalau sudah satu baris tercetak atau tampil, dia akan bergerak ke record selanjutnya dengan perintah rs.move next. Kemudian ada perintah increment X sama dengan X plus 1, sehingga tadi nilai 1 berubah menjadi 2 karena bertambah. Loop lagi, apakah data habis? Kalau Anda hanya punya satu record ya selesai untuk ditampilkan. Tapi kalau punya lebih, ya berarti nanti rekod berikutnya yang akan tampil. Ingat bahwa tampilnya itu satu baris, seperti itu. Nah, ketika ditampilkan, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah contoh dari program menampilkan data dengan SQL. Di sini Anda sudah mulai menggunakan database ya. Jadi sekali lagi, diperhatikan nanti jangan lupa untuk menggunakan atau mengaktifkan akses terlebih dahulu sehingga Anda bisa menampilkan data ya. Karena kalau kita tidak membuat aksesnya, maka data tersebut tidak akan tampil di situ. Itu untuk materi menampilkan data dengan SQL kali ini. Nah, berikutnya jangan lupa juga bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan query di sini, terutama untuk penulisan ya. Mungkin ada beberapa di antara kita ketika copy paste ya. Ketika copy paste itu Anda melihat sama persis tapi kok nggak keluar hasilnya. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, karena sekali lagi untuk menuliskan perintah ASP di sini itu mulai dari spasi kosong saja, kemudian tanda titik, tanda koma, penghubung lainnya itu sudah memiliki arti masing-masing. Ini yang harus kita perhatikan ya untuk materi kali ini. Nah, berikutnya di sini kita coba kembali sebentar ke sini ya. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan sekali lagi supaya nanti tidak lupa, persiapan yang dilakukan ini harus betul-betul Anda perhatikan. Jadi mulai dari membuat database, kemudian membuat script. Untuk script mungkin bisa di copy begitu ya. Kemudian menyiapkan web browser begitu ya. Kemudian menyiapkan web server begitu ya. Nah, jadi ini yang harus kita siapkan. Untuk lain-lainnya masih sama dengan ketika kita melaksanakan latihan yang kemarin. Jadi pelaksanaannya itu masih tetap menyiapkan web browser dan web server. Untuk web server juga pastikan tidak terjadi crash seperti itu ya. Ini yang kita lihat dari persiapan yang dilakukan pada siang hari ini. Oke, untuk berikutnya mungkin sambil menunggu yang lain, ini kita lihat dari sisi
penjelasan program sekali lagi, mungkin kalau yang masih bertanya soal RS tadi ya, jadi sekali lagi di sini kita tidak perlu menuliskan nama fieldnya secara jelas di situ ya, karena kadang-kadang ada yang menuliskan itu keliru, ada yang dikasih underscore, ada yang tidak, seperti itu. Nah, makanya harus diperhatikan sekali lagi. Nah, ini yang kita lihat dari penggunaan RS. RS sendiri itu memang terkait dengan database. Ya, jadi RS ini hanya digunakan ketika kita mulai menggunakan database. Nah, mungkin yang perlu Anda persiapkan aksesnya ya, sekali lagi nanti dicek dulu. Kadang-kadang ada juga yang mungkin dengan versi yang berbeda itu mengakibatkan penggunaan akses tadi mungkin kurang optimal begitu. Anda juga bisa menggunakan tabel-tabel yang pernah Anda buat sebelumnya itu untuk ini berlatih. Jadi tidak harus menggunakan yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, kira-kira itu yang mungkin saya sampaikan untuk materi siang hari ini. Untuk berikutnya mungkin saya akan menyapa dulu mahasiswa saya yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ini ada Mas Agung ya. Mas Agung mendengar suara saya? Mas Agung? Oke, Mas Tingal mendengar suara saya? Dengar Bu, dengar. Oke. Bagaimana Mas Tingal? Sudah berlatih di rumah untuk praktek? Ini sudah mau mendekati UAS loh. Sedikit-sedikit Bu. Ya, ini sebentar lagi nanti ada UAS. Materi akhir-akhir itu tolong diperhatikan, karena bisa jadi nanti yang keluar pada saat ujian. Begitu ya, Mas Tingal ya? Iya Bu, ya. Ya. Oke, berikutnya Mas Agus Cahyono. Iya. Ya, ini kurang sebentar lagi UAS ya Mas? Sudah dipersiapkan ya? Ya, nanti tinggal dilihat yang keluar nanti soalnya yang mana. Jangan lupa di akhir materi itu ada kuis seperti biasa Mas Agus. Siap Itu Bu. untuk menambah nilai juga ya, karena saya tidak bisa menjamin nanti untuk UASnya itu bisa semua atau tidak, seperti itu. Jadi kuis yang diberikan kepada Anda semua itu nanti ada fungsinya sebagai nilai tambahan untuk tugas-tugas pengganti, seperti itu ya. Baiklah, mungkin Mas Agung, saya ngecek dulu nih Mas Agung kok belum ada suaranya. Mas Agung. Oke, Mas Agung. Ya, mungkin koneksinya juga ya. Baik, intinya untuk siang hari ini saya memberikan materi tentang menampilkan data dengan query. Ada perintah query yang dimasukkan, Mas Agus dan Mas Tingal, juga Mas Agung. Jadi di sini nanti kita sudah mulai menggunakan database ya. Sudah mulai menggunakan database. Jadi database yang dipakai itu akses. Silahkan nanti Anda mulai membuka akses yang Anda miliki di rumah, membuat database sama tabel, ya sederhana saja, ikuti latihan yang ada di PowerPoint, ya di PPT ataupun di worksheet yang nanti saya berikan. Nah kemudian untuk aksesnya itu nanti tolong diisi dulu. Setelah dibikin database sama tabel diisi 2 atau 3 record. Setelah diisi ditutup ya, baru Anda bikin skripnya. Setelah bikin skrip, nanti kalau sudah selesai baru dijalankan seperti biasa, setting untuk web server, kemudian masuk ke browser, dijalankan seperti biasa. Jadi cuma nambahi akses saja,
untuk database-nya. Mulai per ini sudah ada database yang dipakai. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, terutama kurang telitinya itu kalau menuliskan nama field-nya. Jadi misalkan nama MHS, itu ada yang menuliskan nama saja NAMA, ada yang mungkin NM_MHS, ada yang mungkin NM_mahasiswa. Nah, ini nama-nama ini nanti harus sama ketika kita pakai di script. Ya, terutama yang pertama itu nama untuk database dan tabel. Itu jangan sampai keliru. Ya, database punya nama sendiri, tabel punya nama sendiri. Nah, mungkin ada juga yang untuk mengurangi resiko tidak sama itu terus namanya disamakan. Misal nama database-nya itu adalah latihan, nama tabelnya juga latihan. Boleh seperti itu ya, karena kan ekstensinya beda-beda. Kalau database kan MACCDB, kalau untuk tabelnya kan DBF. Jadi linknya script itu nanti akan sudah mengerti sendiri, sudah memfilter sendiri mana tabel, mana database meskipun namanya sama. Nah, jadi jangan lupa berlatih untuk materi siang hari ini, karena siapa tahu nanti muncul untuk soal UAS seperti itu. Jangan lupa Mas Tinggal untuk kuisnya dikerjakan ya nanti. Mas Tinggal untuk Iya Bu, kuis iya. ya Siap, di siap. channel ya seperti biasa ya. Iya Bu. Siap. Oke, ya kira-kira itu saja. Terima kasih untuk atensinya sudah hadir pada siang hari ini. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video materi. Sekali lagi untuk Mas Agus Cahyono dan Mas Singa, terima kasih ya untuk atensinya pada siang hari ini. Baiklah, untuk berikutnya ini saya akan melihat ke kelas SKP 18.2 untuk nilai ya. Sekali lagi dari tugas kemarin itu sudah masuk beberapa nilai yang sudah mengerjakan. Nah, ini Anda juga bisa melihat bagaimana kira-kira peta nilai yang akan Anda dapatkan nantinya ya. Sudah ada beberapa data nilai yang sudah masuk ke saya. Nah, untuk berikutnya seperti biasa pada akhir materi ini ada kuis yang saya berikan. Kali ini ada 3. Yang pertama, sebutkan persiapan untuk membuat program kali ini. Yang kedua, sebutkan field yang digunakan untuk membuat program latihan di PowerPoint kali ini. Yang ketiga, sebutkan nama database dan tabel yang digunakan. Cukup mudah. Seandainya Anda memperhatikan video materi ini dari awal sampai akhir, pasti bisa menjawab. Sekali lagi, itu saja yang bisa saya berikan untuk siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan perkuliahan ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.